Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar materi fisika, yaitu bab 1 tentang dinamika rotasi. Dinamika rotasi ini membahas tentang gerak benda tanpa memperhatikan penyebabnya. Membahas gerak benda tanpa memperhatikan penyebabnya. Ya. Pada dinamika rotasi yang dipelajari pertama kali adalah momen gaya. Momen gaya disebut juga dengan rotasi, dilambangkan dengan tau. Bacanya tau. Nah, momen gaya ini menyebabkan suatu benda akan berputar. Menyebabkan benda berputar. Momen gaya dilihat di sini di buku paketnya. Contoh momen gaya yaitu kita membuka engsel pintu atau melepas menggunakan tang, atau ini gambarnya. Di sini adalah porosnya. Di sini adalah lengan. Di sini diberi gaya sebesar F. Nah, kemudian gaya ini saya proyeksikan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Di sumbu X ditarik, samping sudut adalah cos, menjadi F cos theta. Kalau di sini sudutnya theta. Di sini depan sudut, diingat depan adalah sin, F sin theta. Yang menyebabkan terjadinya momen gaya bukan F yang di sini, F gaya ini, tapi F sin theta. Di mana yang menyebabkan momen gaya adalah gaya dikalikan lengan, di mana gaya harus tegak lurus dengan lengan. Sehingga di buku dituliskan tau sama dengan F kali R sin theta. Ini atau ini di sini di sin si karena di sini si. Ya. Kembali lagi. Momen gaya adalah gaya dikalikan lengan, di mana gaya F harus tegak lurus dengan lengan. Lengan itu apa? Lengan itu jarak antara F dengan sumbu putar. Jarak antara F dengan sumbu putar. Ya, ini kuncinya, lihat lagi. Terus kemudian contoh soalnya, silakan di sini Budino kasih contoh soalnya. Soal yang A. Tentukan besar torsi atau momen gaya. Di buku R sama dengan 2,5 meter. Ada sudut 30. Yang digunakan bukan F sama dengan 50, tapi ditarik dulu. Proyeksikan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Saya proyeksikan di sini menjadi F karena samping sudut F cos 30, yang di sini menjadi F sin 30. Yang mana yang dipakai? Yang tegak lurus terhadap R itu adalah F sin 30. Pusatnya adalah O. Sehingga
momen gaya to di titik O sama dengan F sin 30 dikalikan R. R-nya 2,5. 50 sin 30 setengah dikalikan 2,5. 25 kalikan 2,5 625,1. Ini momen gayanya. Semoga dari sini oke. Yang berikutnya, contoh berikutnya, soal nomor 5. Diperhatikan di soal nomor 5. Soal nomor 5. Saya sama juga, hitung besar torsi pada titik A dan titik B. Saya akan kerjakan yang di titik A dulu. Disebabkan oleh gaya. Harus diingat, tangan adalah sin per cos. Kalau tangan theta alfanya 3/4, berarti bisa saya tuliskan sin alfa adalah 3/5. Sin beta, karena tangan betanya 3/4, sin beta juga 3/5. Tentukan di poros A, berarti porosnya ada di A. Saya proyeksikan lagi. Saya buat yang tidak tegak lurus, harus dibuat tegak lurus. Ini. Nah, panjangnya yang di depan ini kan sama. Yang di sini, nah, ini akan, karena ada di depan sudut, F sin alfa. Di sini F2 sin alfa. Yang di sini juga begitu. Nah, depannya sama, akan menjadi F4 sin beta yang tegak lurus. Setelah itu diputar F1 ke A, berarti muternya ini seret. F3 muternya sini karena porosnya A. F4 muternya sini. Searah jarum jam bernilai positif, berlawanan arah jarum jam putarnya bernilai negatif. Sehingga bisa dicari momen gaya to di titik A atau di titik A. FA kalikan RA. Terus kemudian berlawanan min F1, R-nya adalah 2. Kemudian B searah plus F3 dikalikan R-nya 2 ditambah 2 adalah 4. Berlawanan lagi min ini bukan F4 tapi F4 sin beta dikalikan lengannya 2 tambah 2 tambah 2 berarti 6. Dari sini F yang di A tadi adalah F sin alfa. Karena pusatnya di A, berarti lengan di A bernilai 0. Sehingga ini 0. F1-nya adalah 30 kalikan 2 ditambah F3-nya adalah 40 kalikan 4 min F4-nya 50
sin beta 3/5 kalikan 6. Dari sini sehingga bisa dicari lagi dari sini dengan ini 10 min 60 plus 160 min di sini 18 berarti 180. Sehingga momen gaya min 80 Newton per meter. Tanda min menunjukkan arahnya berlawanan dengan arah jarum jam. Dari sini semoga dipahami. Yang berikutnya kita akan belajar momen Koppel. Momen Koppel yang kedua momen Koppel. Momen Koppel lambangnya adalah M, di mana momen Koppel yaitu dua gaya yang sejajar, sama besar dan arahnya berlawanan. Momen Koppel yaitu dua gaya yang sejajar, yang sama besar dan arahnya berlawanan. Ini dengan ini. Besarnya F yang di atas dengan F yang di bawah adalah sama. Inilah yang namanya momen Koppel. Nah, momen yang namanya Koppel tadi akan menghasilkan momen Koppel sehingga benda akan berotasi. Momen Koppel ada positif, ada yang negatif. Di sini bisa dilihatkan, ada di sini, ya, ini, Kemudian setelah momen Koppel kita akan belajar dengan yang namanya momen inersia. Momen inersia yang berikutnya, yang ketiga adalah momen inersia. Momen inersia. Momen inersia yang pertama adalah sebuah partikel. Momen inersia partikel. Kalau di sini ada materi, ada benda di titik P, berpusat pada U, punya jari-jari R, bergerak dengan kecepatan V, maka momen inersia adalah hasil kali momen inersia partikel I adalah hasil kali massa dengan kuadrat jaraknya. Momen inersia partikel adalah hasil kali massa dengan kuadrat jaraknya. Ya. Kalau saya pakai di sini, berapa momen inersia yang terjadi pada suatu benda jika lebih dari satu? Di sini ada titik lagi punya massa M lagi, bergerak ini, sehingga misalkan di sini tadi M1, di sini M2, punya jari-jari R2, di sini R1, di sini juga begitu. Maka bisa saya simpulkan, saya cari I-nya, I sama dengan sigma M kalikan R kuadrat. Sigma artinya jumlah. M1 R1 kuadrat, M2 R2 kuadrat, M3 R3 kuadrat. Untuk lebih jelasnya kita akan mempelajari soalnya. Silakan diperhatikan soalnya. Perhatikan gambar
Ada 4 buah massa dengan massa M, 2M, 3M, 4M dipasang pada ujung kerangka. Ujung kerangka yang massanya diabaikan. Sistem terletak pada sumbu X dan Y. Jika sistem diputar terhadap sumbu Y, kalau yang diputar terhadap sumbu Y, yang dihitung adalah sumbu X karena ini Y sebagai porosnya. Sehingga I momen inersianya dilihat ada M, jaraknya berapa? 2A, 3M jaraknya A. Sehingga bisa dicari M jaraknya adalah 2A kuadrat ditambah 3M jaraknya adalah A kuadrat. Sehingga 4MA kuadrat ditambah 3MA kuadrat. Hasilnya 7MA kuadrat. Demikian pembelajaran hari ini. Saya harap kalian sudah mengerti. Jika belum mengerti, silahkan dipelajari lebih lanjut. Kurang lebihnya, Budino minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.